Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik, selamat pagi pemirsa Radio Guntur dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya Tias Paramita kali ini di FinTalk, obrolan seputar keuangan untuk edisi Senin 21 September 2020. Topik yang bakal kita angkat di FinTalk kali ini mengenai kewirausahaan sosial mengubah musibah menjadi berkah. Dan narasumber yang sudah hadir di Studio Gempol 38 pagi ini ada Bapak Dr. Ananta Wikramatungga Atmaja SEAK MSI. Selamat pagi Pak Ananta. Selamat pagi. Jumpa kembali. Bagaimana kabarnya, masih sehat? Sehat. Sehat selalu ya. Terima kasih. Di mana Mitra 104,6 FM, Wirausaha Sosial melihat masalah sebagai peluang untuk membentuk sebuah model bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar. Hasil yang ingin dicapai bukan hanya keuntungan materi atau kepuasan pelanggan, melainkan bagaimana gagasan yang diajukan dapat memberikan dampak bagi masyarakat itu sendiri. Lalu bagaimana cara wirausaha sosial ini mengubah musibah menjadi berkah? Nah, kita akan ajak Pak Ananta untuk ngobrol seputar hal ini gitu ya Pak ya. Nah, mungkin istilah kewirausahaan sosial ini merupakan sesuatu yang jarang banget kita dengerin gitu Pak ya. Atau mungkin banyak di luar sana yang belum tahu sebenarnya apa sih yang membedakan wirausaha sosial dengan wirausahawan yang lainnya gitu Pak. Jadi kata kuncinya tetap saja ya, kewirausahaan gitu atau wirausahawan. Jadi kalau kita lihat asal katanya kan wira, berani, usaha, berusaha, kan demikian. Jadi wirausaha itu adalah seorang yang memiliki keberanian untuk berwirausaha, memiliki motivasi, inovasi, kemudian keinginan untuk selalu terus berkembang menjadi lebih baik gitu. Jadi ini merupakan kunci kewirausahaan sehingga ketika seorang sudah memiliki bisnis sekalipun, ketika dia sudah memiliki bisnis yang mapan, kemudian pelanggan yang banyak, itu dia tetap harus selalu meningkatkan layanannya, memperluas pasar, menciptakan inovasi, produk-produk baru, layanan baru, dan seterusnya. Jadi itu kata kunci dari wirausahawan. Nah, kemudian kalau ditambah dengan kata sosial gitu, ini menjadi sedikit berbeda, tapi bukan sama sekali berbeda gitu. Ya. Jadi kalau kewirausahaan, kalau kita bisa katakan kewirausahaan tradisional ya, itu melihat bagaimana pasar kemudian sebagai peluang untuk dia bisa menjalankan bisnis dengan tujuan untuk memuaskan pelanggan, kemudian mendapatkan profit, kan demikian. Tapi kewirausahawan sosial atau wirausaha sosial ini dia bertumpu pada masalah sosial atau lingkungan yang ada di sekitarnya gitu. Jadi dari permasalahan sosial itulah kemudian dia ingin mencoba untuk menyelesaikan dengan sebuah model bisnis tertentu untuk mencari profit juga, tapi tidak sekedar profit gitu. Jadi profit dicari, karena bagaimanapun juga bisnis itu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya profit, kan demikian. Nah, profit dicari sekaligus upaya-upaya untuk menyelesaikan problematika sosial di sekitarnya. Jadi itu kata kuncinya. Kata kuncinya itu, dia melihat permasalahan yang terjadi di sekitarnya, diambil peluangnya untuk menjadi bisnis, tapi juga berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitarnya itu. Contohnya misalnya Pak? Ya banyak contohnya ya, misalnya sampah gitu. Ya kita bisa melihat sampah itu orang jarang melihat itu sebagai sebuah peluang bisnis, kan demikian. Jadi orang menganggap masalah sampah itu semata-mata sebagai problematika lingkungan, juga bisa sebagai problematika sosial, kan demikian. Jadi sampah menumpuk di mana-mana, kemudian menyebabkan bau, penyakit dan seterusnya. Tapi bagi seorang wirausahawan sosial, dia bisa melihat sampah ini sebagai peluang bisnis gitu. Jadi dengan sampah kemudian dia bisa menciptakan peluang kerja. Jadi misalnya dia bisa mencari kontrak untuk membuang sampah dari lingkungan sekitar, menjalin kerjasama bisnis dengan perumahan-perumahan di sekitar untuk mengumpulkan sampah, kemudian memilah sampah, mana yang organik, yang non-organik, yang organik dijadikan pupuk, kemudian yang non-organik dipilah, dijual, dan seterusnya. Di samping itu,
dia juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi dia membentuk kelompok-kelompok, misalnya kelompok-kelompok sosial, pemuda, itu diberikan edukasi bagaimana memilah sampah yang benar, sehingga pada akhirnya lingkungan di sekitar organisasi bisnis ini bisa memahami bahwa sampah itu harus dikelola dengan baik, demikian. Jadi sampah tidak sekedar dibuang, tapi bisa dipilah, itu bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih berguna, bahkan mendatangkan uang. Iya, gitu. Berarti bisa dibilang juga wirausaha sosial ini tidak hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, berarti Pak, juga untuk orang-orang sekitar di lingkungannya, seperti itu. Nah, kalau berbicara seputar wirausaha, seberapa penting sebenarnya wirausaha ini dalam perekonomian kita, Pak? Ya, kalau kita katakan ya, seringkali menjadi acuan begitu ya, bagaimana sebuah perekonomian itu bisa berkembang. Jadi banyak yang mengatakan bahwa sebuah perekonomian akan bisa berkembang dengan baik kalau setidak-tidaknya memiliki 14% wirausahawan dari keseluruhan penduduk. Ini bisa menjadikan ya orang-orang bisa melakukan aktivitas ekonomi yang produktif. Kemudian dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan, gitu. Jadi mengurangi pengangguran itu saja. Kemudian memanfaatkan faktor-faktor produksi. Nah, sehingga pada titik ini perekonomian sebuah negara bisa berkembang. Nah, memang problematikanya kita di Indonesia masih kurang ya. Dari beberapa rilis yang kita baca, jumlah wirausahawan di Indonesia itu ya berkisar antara 3% lah dari seluruh penduduk. Jadi wirausahawan itu memang harus terus dikembangkan gitu. Jadi tadi sebenarnya suatu negara paling enggak punya 14% ya, Pak ya, jumlah wirausahawan. Tapi Indonesia 3%, itu masih banyak sekali minusnya sebenarnya. Betul. Kira-kira apa yang menyebabkan masyarakat Indonesia kayak enggan berwirausaha, Pak? Ya memang tidak bisa dipisahkan juga dari mentalitas ya. Jadi orang menganggap ketika seseorang itu menempuh pendidikan gitu dari SD, SMP dan perguruan tinggi dan seterusnya, tujuan utamanya adalah mencari pekerjaan yang baik gitu. Jadi kalau kita ditanya misalnya dulu mau jadi apa gitu kan, pasti menjadi bekerja di sana, di sini, di perusahaan A, perusahaan B, kantoran dan seterusnya, gitu, kantoran betul. Karena itu memang tidak bisa dipungkiri, bisa menjadi membuat ya ada kepastian lah ketika setiap saat kita mendapatkan gaji dan seterusnya. Jadi ini ditanamkan terus-menerus di benak kita gitu. Sehingga orang ya menjadi tidak memikirkan untuk menjadikan kewirausahaan itu memang sebuah bidang yang bisa menjadi tempat di mana dia nanti bisa bekerja di kemudian hari. Ditambah lagi juga mungkin ya memang pendidikan kita juga tidak memberikan peluang kepada kita untuk menjadi wirausahawan. Meskipun belakangan ini ya sudah digencarkan sepertinya. Semakin gencar dan saya yakin mungkin 5 atau 10 tahun ke depan kondisi ini akan berubah gitu. Tapi pada prinsipnya ya mental kita masih belum menganggap kewirausahaan itu sebagai pekerjaan yang menjanjikan gitu. Seperti itu. Jadi kembali lagi ke mental masing-masing karakter orang itu sendiri gitu ya. Mungkin maka dari itu sekarang kayaknya di sekolah nggak cuma di perguruan tinggi, di SMK juga sudah mulai kewirausahaan itu digencarkan, dimasukkan ke dalam mata pelajaran dan juga mata kuliah gitu Pak. Iya betul. Jadi kewirausahaan menjadi posisi seringkali menjadi mata kuliah wajib di beberapa perguruan tinggi. Kemudian di SMK gitu. Jadi ini bagus sekali, jadi sangat sesuai dengan apa yang kita cita-citakan gitu. Tapi tentu saja ini harus terus digalakkan dan tidak hanya di sekolah, di lembaga-lembaga lain seperti misalnya apa yang sedang kita lakukan ini juga ya, bisa semakin mempromosikan kewirausahaan di tengah masyarakat gitu. Oke, kembali lagi ke pembahasan kita, ke topik kita kewirausahaan sosial gitu Pak ya. Betul. Nah kalau ada sosialnya ini bagaimana maksudnya Pak? Bukankah ini menjadi bertentangan dengan esensi bisnis? Karena kalau misalnya bisnis pada umumnya itu kan cuman melihat peluang pasar, misalnya sekarang orang lagi suka apa sih, ngetren apa, kita buat bisnis itu gitu kan. Nah kalau sosial ini gimana Pak? Apakah dia tidak mencari keuntungan?
Kalau dilihat dari sejarahnya ya, kewirausahaan sosial ini dulunya banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial masyarakat, lembaga swadaya masyarakat gitu. Yeah. Jadi banyak lembaga swadaya masyarakat itu yang mendapatkan berbagai bantuan pendanaan, kemudian hibah gitu, grant, bantuan dari masyarakat, kemudian dari lembaga-lembaga organisasi-organisasi lain di luar negeri maupun di dalam negeri. Nah, dana ini disalurkan untuk berbagai program, kan demikian. Yeah. Kalau dia LSM yang bergerak di bidang lingkungan, dia akan melakukan berbagai aktivitas lingkungan misalnya. Kemudian bergerak di bidang wanita dan seterusnya. Nah, tentu saja sebagian dana ini bisa dikatakan ada yang belum dimanfaatkan atau masih menganggur gitu misalnya. Nah, inilah yang kemudian banyak dimanfaatkan untuk kewirausahaan sosial. Model bisnis yang dulunya banyak dilakukan adalah misalnya menjual merchandise ya. Jadi sebagian dana bantuan itu dipakai untuk membuat mug misalnya, yang ada tulisannya, kemudian t-shirt, yang kemudian dijual kepada masyarakat, sebagian keuntungannya dipakai lagi untuk berbagai program. Okay. Nah, kemudian model bisnis ini banyak ditiru oleh orang-orang yang tidak berada langsung di lembaga swadaya masyarakat atau masyarakat pada umumnya. Jadi terutama kepada mereka yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi gitu. Yeah. Jadi ini yang berbeda. Jadi seorang wirausahawan sosial, dia tidak hanya melihat peluang pasar, tapi juga melihat problematika sosial yang ada di sekitarnya. Yeah. Seperti tadi, sampah misalnya. Atau pengangguran di sekitarnya, di lingkungannya ya. Betul. Atau misalnya kesejahteraan keluarga yang rendah, yang mungkin disebabkan oleh kaum perempuan yang tidak bekerja. Itu yang diberdayakan. Nah, dari sinilah kemudian dia mengembangkan proyek-proyek bisnis yang bisa ya menyelesaikan problematika sosial itu. Sampah yang menumpuk dijual. Sekaligus melakukan edukasi. Edukasi ini bukan semata-mata upaya sosial saja sebenarnya. Jadi mengumpulkan masyarakat, diberikan edukasi. Sampah itu dibagi dua. Yang organik, non-organik, kan demikian. Yang organik taruh sini, non-organik taruh sini. Ya. Itu memang terlihat seolah-olah hanya seperti memberikan penyuluhan kan? Tapi dalam proses bisnis itu akan memudahkan wirausahawan sendiri. Iya, benar. Kalau semua sudah terpilah, dia kan gampang sekali ngambil. Nah, itu adalah satu contoh bahwa bisa dikatakan bagaikan menyelam sambil minum air gitu. Betul. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Iya, gitu betul. Juga. Jadi kepentingan bisnis tetap ada ya. Tidak boleh dihilangkan karena entitas bisnis ini akan berhenti kalau dia tidak mendapatkan profit dari aktivitas usahanya. Cuman aktivitas penyuluhan, penyadaran, upaya untuk menyelesaikan problematika sosial juga harus dilakukan. Dan ini juga pada akhirnya akan menguntungkan perusahaan ini secara bisnis seperti tadi itu. Nah, jadi dia tidak sekedar mengadakan penyuluhan, tapi membuat pekerjaannya menjadi lebih mudah. Ya, itu tadi. Gitu. Jadi berarti tetap berorientasi pada profit juga wirausaha sosial ini. Tetap harus, cuman profit bukan segalanya. Berarti profit bukan tujuan utama lah, bisa dibilang seperti itu. Bukan tujuan utama, tapi harus tetap dipikirkan capai, juga. Tapi tetap harus dicapai. Gitu. Seperti itu. Tetap mencari profit, tapi bukan segalanya gitu ya. Harus diimbangi dengan pemberian penyuluhan seperti tadi yang disampaikan seperti itu. Nah, lalu apakah sebenarnya profit yang didapatkan oleh wirausahawan sosial ini lebih rendah atau berbeda dari wirausahawan konvensional pada umumnya, Pak? Ya. Kalau dikatakan lebih rendah dari segi jumlah finansial secara kuantitatif, boleh jadi ya. Boleh jadi ya. Karena dia harus juga mengeluarkan berbagai biaya yang bertujuan untuk melakukan edukasi, melakukan upaya-upaya untuk
menyadarkan masyarakat dan seterusnya. Ini tentu saja ada cost-nya kan. Iya. Jadi cost-nya itu seperti tadi, perusahaan sampah tadi. Dia misalnya sebulan sekali mengadakan pertemuan dengan masyarakat, memberikan penyuluhan tentang cara memilah sampah, memberikan penyuluhan tentang bagaimana membuat pupuk organik misalnya. Ini pasti tentu akan membutuhkan dana tambahan. Beda kalau sekedar perusahaan itu mencari sampah saja kemudian tanpa memikirkan edukasi masyarakat. Tentu saja lebih tinggi biayanya. Tapi biaya itu boleh jadi nanti akan tercover ketika kita bicara sustainabilitas, keberlanjutannya. Sebuah kewirausahaan sosial tidak hanya memikirkan keuntungan jangka pendek, tapi juga keberlanjutan bisnisnya gitu. Ya, dengan melakukan edukasi terhadap masyarakat menjadi sadar gitu, bahwa oh ya benar ya, sampah itu bisa dipilah. Oh ya benar ya, kalau kita pilah dengan baik, kita bisa ubah sampah organik menjadi pupuk. Itu bermanfaat. Kalau lebih bisa kita jual ke perusahaan. Nah, jadi dengan demikian masyarakat yang sadar ini bisa menjadi konsumen sekaligus mitra gitu. Jadi tidak semata-mata dia membutuhkan jasa kita, tapi di sisi lain juga dia bisa memberikan sesuatu pada perusahaan. Nah, jadi dalam jangka panjang orang yang berwirausahaan sosial itu tidak akan rugi gitu. Meskipun memang dalam jangka pendek secara kuantitatif boleh jadi apa yang dia dapatkan tidak sebanyak ketika orang melakukan kewirausahaan konvensional gitu. Berarti dia memikirkan manfaat jangka panjang dari usaha yang dia lakukan gitu ya. Ya mungkin sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit gitu ya. Kalau kata pepatah gitu ya Pak ya. Nah, lalu jika ingin melakukan kewirausahaan sosial ini, apa yang harus kita lakukan Pak? Nah, ini dia. Selalu kewirausahaan itu pada prinsipnya kan memiliki karakter ya, karakter wirausahawan. Jadi dia pintar menangkap peluang. Gitu. Kemudian selalu melakukan inovasi, tidak kenal menyerah, gitu kan, berani mengambil resiko, berdisiplin dan seterusnya. Jadi itu adalah ciri-ciri wirausahawan pada umumnya, gitu. Nah, kalau kita ingin merambah kewirausahaan sosial, kita harus tambahkan lagi dengan kepekaan terhadap problematika sosial dan lingkungan di sekitar kita, gitu. Jadi kita harus peka terhadap kondisi lingkungan, apa yang terjadi di masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, problem apa yang dirasakan oleh masyarakat dan juga lingkungan. Gitu. Nah, ini menjadi lebih relevan dalam kondisi kita saat ini ya. Jadi kita sedang mengalami ya kondisi pandemi di mana ya masyarakat mengalami berbagai macam problematika. Ada problematika sosial, ada problematika ekonomi gitu. Nah, kalau kita bisa peka melihat kondisi di sekitar kita, boleh jadi masalah yang ada di sekitar kita gitu, yang ya sebenarnya adalah sesuatu musibah gitu ya. Ya bisa kita ubah menjadi berkah gitu. Seperti itu. Nah, lalu mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi nih Pak mengenai masalah bagaimana sih maksud dari mengubah musibah menjadi berkah gitu. Musibah seperti apa yang dimaksud yang bisa kita ubah menjadi berkah ini? Apakah semua musibah yang terjadi seperti itu? Ya, pada prinsipnya kita harus percaya ya bahwa semua masalah ada jalan keluarnya. Itu penting. Sehingga kita tidak boleh menyerah terhadap problematika itu. Seperti saat ini misalnya kalau contoh yang reguler kan sampah itu ya. Sampah itu menjadi problem yang luar biasa. Kita bisa diam saja atau kita bisa bergerak untuk menyelesaikan itu dengan berbagai hal yang sudah saya sebutkan tadi. Di sekitar kita juga banyak misalnya pengangguran saat ini. Kita bisa lihat mereka bagaimana potensi mereka, kemudian kita membentuk bisnis yang bisa mempekerjakan teman-teman itu. Ya, jadi kita bisa yang menarik itu misalnya ada satu kemarin yang muncul di kepala saya, misalnya saat ini kan banyak sekali orang yang menderita
penyakit degeneratif ya. Penyakit degeneratif yang harus mendapatkan misalnya perawatan jangka panjang. Ini tidak hanya perawatan yang bersifat medis ya, tapi juga harus disokong oleh gizi yang baik gitu. Nah, saat ini di Singaraja kalau saya lihat masih belum banyak tempat makan yang bisa menyediakan makanan yang sesuai untuk mereka. Nah, misalnya ini saya contohkan misal ya. Ini kan musibah ini. Jadi sakit, ada orang sakit dan jumlahnya kalau kita lihat dari berbagai sumber bertambah banyak ini. Dia harus melakukan treatment seumur hidup gitu. Nah, kebutuhan akan gizi makanan yang sesuai ini juga merupakan peluang bisnis sebenarnya. Ya. Jadi bagaimana kita bisa misalnya membuat catering. Catering yang menyediakan bahan pangan, menyediakan makanan untuk para penderita penyakit degeneratif. Orang yang sakit jantung, mohon maaf, diabetes dan seterusnya yang harus menjaga pola makan. Gitu. Jadi kita bisa bikin catering seperti itu dengan mempekerjakan pekerja orang-orang yang sebelumnya dirumahkan misalnya dari pekerjaannya sebagai chef misalnya kan banyak sekali sekarang. Banyak sekali sekarang, terutama yang di pariwisata ya kan? Betul. Jadi kita himpun, kemudian kita buat bekerja sama dengan dokter misalnya untuk mengetahui bisnis. gizi yang seharusnya. Tapi menjual ini juga kita harus memperhatikan kondisi pasar kita. Jadi mereka kan sebenarnya orang yang sakit, banyak membutuhkan dana, sehingga kita tidak boleh kemudian memanfaatkan itu untuk kepentingan kita semata. Jadi selain kita juga harus bisa memberikan layanan yang optimal dengan harga yang bersahabat, sekaligus edukasi juga tentang makanan apa yang cocok dan seterusnya. Kemudian sekaligus bisa mempekerjakan tenaga kerja yang sebelumnya menganggur di bidang makanan itu, sales dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana musibah. Jadi orang sakit itu bisa kita lihat sebagai peluang bisnis. Bagaimana musibah orang di PHK kita bisa jadikan tenaga, membuka lapangan pekerjaan. Betul, gitu ya. Sehingga dua musibah ini bisa kita jadikan atasi berkah gitu. Bisa kita jadikan berkah, kita ubah menjadi berkah gitu ya. Itu salah satu contoh. Satu contohnya. Banyak sekali di sekitar kita. Kalau dikaitkan dengan masa pandemi saat ini, Pak, ini kan musibah kan pastinya. Iya, betul. Lalu peluang seperti apa yang harus dilihat oleh orang-orang yang mungkin ingin menjadi wirausaha sosial ini? Nah, itu dia. Jadi kita lihat kemudian seperti tadi itu kan banyak orang nganggur gitu di bidang pariwisata, itu musibah. Banyak orang sakit, itu musibah. Tapi sekaligus menjadi peluang. Peluang bisnis menjual pangan, peluang untuk mendapatkan karyawan yang baik gitu. Kan susah juga ya mencari karyawan yang berpengalaman, yang sudah bekerja puluhan tahun di bidang kuliner. Nah, itu tidak gampang. Kalau zaman sebelum pandemi mungkin kita harus buka iklan dan sebagainya. Benar. Itu menjadikan peluang. Mungkin para penjahit yang merekrut pekerja-pekerja untuk membuat masker di tengah pandemi itu termasuk wirausaha sosial juga. Salah satunya. Salah satunya itu bisa. Lalu apakah para komunitas yang bergerak di bidang sosial itu juga bisa dikatakan wirausaha sosial, Pak? Ya, kalau saya lihat memang saat ini banyak banyak sekali. Nah, itu beberapa mungkin para organisasi yang bergerak di bidang pengelolaan sampah itu banyak sekali. Kemudian ada beberapa yang mengupayakan untuk pemberdayaan petani, itu jadi membeli bahan baku dari petani kemudian menjual di pasar dan seterusnya. Memang banyak. Jadi kewirausahaan sosial banyak sekali yang memang sudah menekuni. Jadi yang paling inti dari situ adalah bagaimana kita bisa melihat problematika di sekitar kita, menjadikannya peluang bisnis untuk mendapatkan keuntungan sekaligus
sekaligus menyelesaikan problematika sosial yang ada di sekitar kita. Itu intinya gitu ya. Nah, lalu sebenarnya apakah wirausahawan sosial ini memiliki lebih banyak kendala jika dibandingkan dengan wirausahawan konvensional, Pak? Ya, pada prinsipnya kewirausahaan sosial ini kendalanya sama saja. Sama saja sebenarnya. Ini. Kalau dari aspek permodalan gitu sama saja. Dari aspek bisnisnya sama gitu. Aspek bisnisnya sama. Betul. Ya? Jadi bagaimana mendatangkan produk yang berkualitas gitu ya. Bagaimana selalu berinovasi. Bagaimana caranya mendapatkan modal kerja itu sama saja. Oke. Tapi yang sedikit berbeda adalah bagaimana dia bisa menyelesaikan problematika sosial ini. PR-nya dia itu ya? Itu yang membedakan. Itu yang membedakan. Jadi kalau wirausahawan konvensional, kan proses bisnisnya ada pasar, gitu kan? Yeah. Dia menghasilkan produk atau jasa, gitu kan? Kemudian ada dampaknya, dari dampak itu dia mendapatkan profit dan seterusnya, kan demikian. Jadi itu proses bisnisnya, dan kemudian dari profit itu wirausahawan konvensional akan memanfaatkan atau mengalokasikan untuk memperbesar usaha, kan demikian, atau dipakai untuk kebutuhan sendiri dan seterusnya. Nah, kalau kewirausahaan sosial, problem sosial dulu. Iya, problem sosial. Betul. Kemudian dari situ dia merancang produk atau jasa apa yang cocok. Kemudian ada impact-nya Kemudian dari situ dia harus mendapatkan profit dan memecahkan problem sosial. Nah, di sini yang beda kan. Nah, dari profit itu ya dia tidak pakai sepenuhnya untuk dirinya sendiri, tapi juga diinvestasikan untuk perusahaannya, dan juga diinvestasikan untuk menyelesaikan problem sosial. Nah, yang tidak gampang adalah problematika sosial itu seringkali ada di kepala orang gitu. Jadi bagaimana mengelola sampah dengan baik gitu. Itu tidak semata-mata pada cara kita menyampaikan dan sebagainya, tapi apa yang ada di kepala kita. Jadi kalau kita biasa kan menganggap sampah itu sesuatu yang kotor gitu ya, sesuatu yang dibuang begitu saja. Buang. Kalau dulu orang Bali kan kenal tebu itu ya, apapun kali ya, dibuang. Gitu dibuang, tidak peduli itu bisa didaur ulang, itu sampah yang akan kita tetap ada ribuan tahun seperti plastik dan seterusnya. Padahal sebenarnya masyarakat itu bisa jadi tahu ya, tapi mereka seperti sulit untuk melakukan apa yang mereka ketahui tersebut kayak gitu. Karena terkait dengan kultur ya. Benar. Nah, kembali lagi. Inilah sebenarnya susahnya. Tantangannya bagi wirausaha sosial. Betul. Gitu ya, Pak ya. Mengubah budaya masyarakat, itu ya, mengubah pengetahuan masyarakat. Itu yang sulit. Itu yang sulit. Ya. Dan itu memang kalau dalam kewirausahaan konvensional kan tidak dilakukan itu, tidak dilakukan karena dia concern-nya tidak di situ. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Betul. Menarik sekali Pak, masih banyak sebenarnya masih Tias ingin tanyakan, ini masih terpending, dan di segmen kedua nanti kita persilakan juga untuk pemirsa Radio Guntur yang ingin tanya-tanya bisa join langsung di 23455. Siapa tahu salah satu dari kalian merupakan wirausaha sosial dan mau sharing mungkin di sini ya. Kebetulan ada Pak Ananta, tapi kita break iklan sejenak untuk mendengarkan beberapa iklan berikut ini.